George Soros. Kalau dengar nama ini, apa yang kebayang? Pasti kesuksesan finansial yang gila-gilaan kan? Quantum Fund miliknya itu, yang dia kelola puluhan tahun, untungnya luar biasa banget, sampai rasanya mustahil. Tapi di balik semua itu, ada sebuah ide yang kuat. Sebuah teori yang dia kembangkan bukan sebagai investor, tapi sebagai seorang filsuf. Oke, kita bakal bedah ini lebih dalam. 473 juta banding 1. Coba deh bayangin angka itu. Peluangnya lebih kecil dari disambar petir, serius. Investor legendaris sekelas Paul Tudor Jones saja bilang, rekornya Soros itu bukti paling kuat kalau pasar itu nggak acak. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini, sesuatu yang Soros pahami. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Coba bayangin, buat investor yang ikut dari awal di Quantum Fund, setiap $1.000 yang mereka taruh, itu jadi $300.000. Real banget kan? Ini jenis keuntungan yang bukan cuma mengubah hidup, tapi juga bikin nama Soros jadi legenda abadi di dunia keuangan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana caranya seseorang bisa terus-terusan ngalahin pasar dengan margin sebesar itu? Jawabannya, jujur, cukup mengejutkan. Rahasianya bukan formula matematika yang rumit atau info orang dalam, tapi sebuah cara berpikir tentang dunia itu sendiri. Dan jawabannya ada di sini, teori refleksivitas. Ini adalah ide inti yang jadi fondasi semua kesuksesan Soros. Sebuah konsep yang ia kembangkan bukan pas lagi sibuk trading, tapi sebagai seorang filsuf. Sebuah gagasan kuat tentang gimana persepsi kita itu nggak cuma menafsirkan realitas, tapi secara aktif membentuknya. Gampangnya gini, refleksivitas itu kayak lingkaran umpan balik yang nggak ada putusnya. Keyakinan kita sebagai investor itu mempengaruhi harga pasar. Nah, perubahan harga itu nantinya bakal memperkuat atau malah mengubah keyakinan awal kita tadi. Jadi ini bukan jalan satu arah. Ini tuh kayak tarian tanpa akhir antara pikiran kita dan realitas pasar. Disinilah ide Soros itu benar-benar radikal. Ekonomi tradisional tuh ngajarin kita kalau pasar itu selalu cari keseimbangan atau equilibrium, di mana harga itu cuma cerminan fundamental. Tapi Soros bilang, lupain soal equilibrium. Buat dia, pasar itu hampir selalu dalam kondisi yang dinamis, digerakin sama bias manusia yang justru secara aktif mengubah fundamental itu sendiri. Oke, kita bedah ya gimana tarian ini berlangsung. Awalnya, ada sebuah persepsi yang agak salah atau bias. Misalnya, keyakinan kalau saham teknologi bakal naik terus selamanya. Investor mulai beli, harga naik. Nah, kenaikan harga ini kemudian dianggap sebagai bukti kalau keyakinan awal mereka itu benar, yang akhirnya narik lebih banyak pembeli. Lingkaran umpan baliknya pun dimulai. Dengan kata-katanya sendiri, Soros nunjukin inti masalahnya. Pemahaman kita yang nggak sempurna. Nggak ada satu orang pun yang punya gambaran lengkap. Dan karena pemahaman kita yang nggak sempurna inilah, bias kita yang ngegerakin pasar, maka bias itu sendiri jadi faktor fundamental yang sama pentingnya kayak laba atau pendapatan perusahaan. Oke, teorinya keren. Tapi gimana cara kerjanya di dunia nyata? Nah, aplikasi paling kuat dari teori refleksivitas ini adalah kemampuannya buat ngejelasin pola klasik yang kita lihat berulang kali di pasar. Siklus ledakan dan kehancuran, atau yang biasa disebut boom bust. Ini tuh kayak blueprint dari setiap bubble finansial. Semuanya berawal dari sebuah cerita yang kedengarannya bagus banget. Cerita itu narik duit, yang seolah-olah membenarkan cerita itu. Keyakinan jadi begitu kuat sampai semua tanda bahaya diabaikan. Ini fase klimaksnya. Lalu, ada sesuatu, apapun itu, yang mecahin ilusi tadi, dan proses yang sama yang nyiptain boom, sekarang bekerja sebaliknya buat nyiptain bust. Soros tuh nggak cuma ngomong doang, dia beneran taruhin duitnya buat ngebuktiin teori ini. Salah satu contoh klasiknya adalah Bubble Real Estate Investment Trust atau REITs di tahun 70-an. Ini adalah perusahaan yang investasi di properti. Soros ngeliat ada lingkaran refleksif yang lagi terbentuk dan dia berhasil banget manfaatin itu. Dan di sini nih intinya, Soros ngelihat kalau persepsi pasar yang kelihatan dari harga saham REIT yang tinggi secara langsung mempengaruhi realitas bisnis mereka. Harga saham yang tinggi bikin mereka gampang banget buat minjem duit dan ekspansi, yang pada gilirannya seolah-olah ngebuktiin kalau harga saham yang tinggi itu emang pantas. Lingkaran refleksif yang sempurna. Prosesnya jelas banget kan? Pas lagi boom, optimisme investor justru yang bikin fundamental perusahaan jadi bagus. Tapi pas bust, pesimisme investor justru yang menghancurkan fundamental yang sama. Ini ngebuktiin kalau harga saham itu bukan cuma penonton pasif, dia adalah pemain aktif dalam permainan ini. Jadi, apa sih kesimpulan utamanya dari semua ini? Ini ide yang dalam banget dan dampaknya lebih dari sekedar pasar finansial.
Ini dia kebenaran sederhana di jantung teori Soros. Lupain deh gagasan tentang pasar yang efisien dan rasional. Pasar itu cerminan dari harapan, ketakutan, dan kesalahpahaman kita semua secara kolektif. Pasar itu selalu dan akan selalu bias. Jadi, ini yang perlu kita ingat dari obrolan kita. Harga itu bukan cuma akibat, tapi juga sebab. Keyakinan kita bisa menggerakkan pasar dengan cara yang sangat kuat dan bisa diprediksi, setidaknya untuk sementara waktu. Dan karena itu, gagasan tentang pasar yang tenang dan seimbang itu sebagian besar cuma mitos. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini. Kalau keyakinan kolektif kita yang seringkali salah bisa membentuk realitas pasar finansial, sesuatu yang kita anggap sangat nyata, lalu apalagi di dunia ini yang sebetulnya dibentuk oleh persepsi kita? Mungkin alkimia keuangan ini cuma satu contoh dari sebuah proses yang jauh lebih fundamental yang bekerja di sekitar kita setiap saat.